Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mari kita melanjutkan materi pembelajaran kita di buku tema 3F, Energi dan Perubahannya, subtema 4, Penghematan Energi. Pembelajaran 5. Anak-anak, mari kita buka halaman yang ke-144 di pembelajaran 5. Lalu sama-sama kita mengamati kedua gambar berikut ini. Yang pertama, ada gambar anak sedang tidur sementara televisi tetap menyala. Lalu kemudian yang kedua, ada seorang anak yang sedang mematikan lampu ketika siang hari dan lampu tersebut tidak terpakai. Maka dari gambar di atas, tentukan sikap manakah yang menunjukkan hemat energi, lalu sikap manakah yang tidak menunjukkan hemat energi. Kira-kira anak-anakku semuanya, gambar mana yang menunjukkan anak yang sedang hemat energi? Ya, tentu jawabannya adalah gambar anak yang sedang mematikan lampu. Sementara anak yang sedang tidur tapi televisinya tetap menyala tidak menunjukkan anak yang sedang menghemat energi. Berhubungan dengan hemat energi, coba perhatikan teks berikut ini. Hemat energi setiap hari. Udin sampai rumah dari sekolah. Udin memasuki rumah sambil mengucapkan salam. Kemudian Udin heran tidak ada yang menjawab salamnya. Lampu ruang tamu tampak menyala, sama seperti ketika Udin berangkat ke sekolah tadi pagi. Udin segera mematikan lampu ruang tamu. Lalu di ruang keluarga televisi juga menyala, tetapi tidak ada orang yang menontonnya. Udin heran, tidak biasanya seperti ini. Ibu biasa menasihati Udin untuk mematikan televisi jika sudah tidak ditontonnya. Kemudian Udin pun buru-buru mematikan televisi. Kemudian Udin pergi ke kamar untuk meletakkan tas dan berganti baju. Lalu tiba-tiba terdengar suara ibu memasuki rumah. Udin pun menghampiri ibu dan Udin bertanya pada ibu dari mana serta kenapa lampu dan televisi tidak dimatikan. Ibu menjelaskan kepada Udin bahwa ibu terburu-buru pergi ke rumah Nek Siti karena mendengar teriakan minta tolong. Jadi, ibu tidak sempat mematikan lampu dan televisi. Ternyata Nek Siti jatuh terpeleset. Ibu pun segera mengantarnya ke puskesmas. Selama ini, ibu selalu menasihati Udin agar hemat energi. Mematikan televisi jika tidak ditonton, mematikan lampu jika hari telah siang, dan tidak menggunakan kendaraan bermotor jika berpergian jarak dekat. Kemudian, kata ibu, kita berhak menggunakan listrik dan energi lainnya, tetapi kita juga wajib menggunakannya dengan bijak, salah satunya dengan berhemat. Artinya, anak-anak, dari cerita teks hemat energi setiap hari tadi itu, bahwa sebelum kita keluar dari rumah, maka perlu memeriksa alat-alat elektronik yang tidak diperlukan seperti lampu, lalu kemudian kipas angin, televisi, dan lain sebagainya yang tidak diperlukan, maka harus dimatikan terlebih dahulu. Biar apa? Biar tidak terjadi pemborosan. Lalu, kita memiliki hak dan kewajiban terhadap energi listrik. Kita berhak memakainya, kita juga berkewajiban untuk menghematnya. Berbicara masalah hak dan kewajiban, maka ada kewajiban-kewajiban kita terhadap penggunaan energi listrik. Pertama, kewajiban di rumah. Menghemat penggunaan listrik merupakan salah satu kewajiban di rumah. Bila kita melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya, tentu kita sendiri yang akan memetik hasilnya. Perhatikan contoh berikut ini.
Seorang anak yang bernama Bella, misalkan, dalam semua penghuni rumah Bella memiliki kewajiban untuk menghemat listrik. Jika ada peralatan elektronik yang selesai digunakan, alat tersebut akan dimatikan. Misalnya, Bella telah selesai menggunakan komputer, lalu Bella mematikan komputer tersebut. Lalu lampu rumah pun tidak digunakan pada saat siang hari, karena semua penghuni rumah melaksanakan kewajiban menghemat listrik. Maka tagihan listrik di rumah Bella tidak terlalu besar. Kemudian berbeda dengan di rumahnya Tina. Penghuni rumah Tina tidak melaksanakan kewajiban menghemat listrik. Lampu-lampu tetap menyala pada siang hari. Alat elektronik pun tetap menyala meskipun tidak digunakan. Akibatnya, tagihan listrik di rumah Tina selalu besar setiap bulannya. Coba anak-anak kita bedakan di antara dua cerita tersebut. Di rumah Bella melaksanakan kewajibannya terhadap penggunaan energi listrik. Sementara di rumahnya Tina, mereka tidak melaksanakan kewajibannya dalam menghemat energi listrik. Akhirnya, rumah Bella di saat pembayaran listrik lebih rendah daripada rumah Tina. Karena rumah Tina jauh lebih besar pembayarannya daripada rumah Bella, karena mereka tidak melaksanakan kewajiban terhadap penggunaan listrik. Kemudian anak-anak, selain daripada kewajiban, ternyata kita juga memiliki hak di rumah dalam penggunaan energi listrik. Hak di rumah, Bella mendapat nasihat agar selalu menghemat listrik. Misalnya, dengan selalu mematikan lampu dan peralatan listrik jika tidak digunakan. Memberikan nasihat kepada anak adalah kewajiban orang tua, sedangkan kewajiban anak adalah mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua. Lalu, bagaimana dengan hak anak? Setiap anak memiliki hak. Secara umum, setiap anak berhak mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Anak-anakku semuanya tentu masih ingat ya di tema sebelumnya mengenai hak dan kewajibanku. Hak artinya sesuatu yang harus didapatkan, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Energi sangat penting bagi kehidupan orang banyak. Tanpa energi, banyak aktivitas yang tidak dapat kita lakukan. Oleh karena itu, energi harus kita jaga kelestarian dan pemanfaatannya. Menjaga kelestarian energi agar dapat terus dinikmati oleh generasi penerus merupakan salah satu kewajiban kita. Kewajiban kita terhadap energi. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap energi. Ada beberapa kewajiban yang harus kita lakukan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menghemat penggunaan energi, baik energi listrik dan energi dari bahan bakar. Semakin banyak kita menghemat penggunaan energi, maka semakin banyak orang yang dapat merasakan manfaat energi tersebut. Lalu yang kedua, menggunakan peralatan atau teknologi yang hemat energi, misalnya lampu LED. Lampu LED menggunakan energi listrik lebih sedikit dibandingkan lampu lainnya, tetapi menghasilkan nyala lampu yang sama terangnya. Selanjutnya, menjaga kelestarian alam agar sumber energi dapat terlindungi keberadaannya. Misalnya, menjaga kelestarian daerah resapan di daerah sekitar waduk pembangkit listrik, sehingga jumlah air tidak berkurang dan juga dapat memproduksi listrik. Kemudian selanjutnya, mengajak orang lain untuk menghemat energi. Ajakan hemat energi dapat dilakukan secara langsung atau melalui poster dan kampanye. Dan yang terakhir, mencari dan mengembangkan energi alternatif. Energi alternatif dapat menggantikan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, sehingga ketersediaan energi dapat terjaga.
pemanfaatan energi alternatif perlu dikembangkan lagi sehingga dapat dimanfaatkan orang banyak. Lalu yang kedua adalah hak kita terhadap energi. Hak kita terhadap energi adalah supaya dapat memanfaatkan energi tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya saja, setiap orang berhak mendapatkan pasokan energi listrik untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya dalam hal penerangan di malam hari. Juga setiap orang juga berhak memanfaatkan bahan bakar untuk menyalakan kendaraan ataupun untuk memasak. Pemanfaatan energi harus disalurkan dengan baik dan adil, sehingga setiap orang mendapatkan haknya dan dapat merasakan manfaat energi. Setiap akan tidur, Bella selalu mematikan lampu di kamarnya. Lampu di kamar Bella sangat unik. Bentuknya segitiga seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, anak-anak, berhubungan dengan segitiga, maka kita kembali akan menghitung sebuah luas bangun yang berbentuk segitiga yang ada di dalam gambar halaman 149. Ini semestinya kalau kita masuk kelas menggunakan buku bergaris gitu ya anak-anak. Tapi untuk saat ini kamu perhatikan saja terlebih dahulu. Begini rumus dan penjelasannya. Silakan disimak. Perhatikan anak-anak di halaman 149, yaitu bagaimana cara menghitung segitiga. Perhatikan bangun segitiga berikut ini. Coba lihat di situ anak-anak ada segitiga A, B, dan C. Maka kita akan menghitung berapa luasnya, sama seperti tugas kamu kemarin itu menghitung kotaknya ya. Artinya menghitung pertama kita utamakan kotak yang penuh. Kotak yang penuh kita diisi langsung, itu namanya 1. Lalu kemudian dari 2 yang di atas dan 2 yang di bawah itu kenapa di atas sama di bawah ini terhitung 2? Karena jika digabungkan dari 2 yang pertama kepada 2 yang kedua yang bagian atas, maka jika digabungkan itu menjadi satu kotak penuh. Jadi dari keluasan A, B, C, maka dapat kita tuliskan luasnya adalah 2 persegi satuan ya, 2 persegi satuan. Gambar yang kedua itu ada segitiga yang memiliki sudut terdiri dari ada D, E, dan F. Luas daripada D, E, dan F ini kembali lagi Bapak jelaskan bahwa yang paling utama kita cara menghitungnya itu kita lihat dulu mana kotak mana yang hitungannya atau yang kotaknya itu terlihat penuh, tidak terpotong-potong. Seperti yang nomor 1 ini ya. Yang ini memiliki kotak yang penuh, maka hitungannya adalah 1. Kemudian yang nomor 2 juga terlihat penuh, 2. Nah, kemudian yang ketiga, ini kan agak kurang, maka kita cari pasangannya supaya dia terhitung lengkap, bisa melengkapi bagian atas ini, yaitu dapat kita ambil yang di bagian sudut sebelah sini. Nah, sudut yang sebelah di bagian D ini, maka jika digabungkan, ya maaf suara Bapak agak ini, jika digabungkan ke atas, maka dia menjadi satu kotak penuh. Berarti dapat terhitung antara sudut F dan sudut D ini hitungannya adalah 3. Kemudian begitu juga yang 4. Di sini 4 ini adalah terpotong. Maka kita akan cari di mana untuk melengkapinya, yaitu di sudut sebagian sebelah sini ya. Nah, makanya 4 jika kita digabungkan dengan ini maka hitungannya adalah 1, maksudnya 1 nilai, sehingga nilainya adalah 4. Kedua-duanya adalah 4 jika digabungkan. Jadi ibaratnya adalah sebuah roti. Kalau seandainya roti dipotong menjadi 2, itu maka nilainya kan setengah. Jika digabungkan
maka menjadi 1. Kira-kira kurang lebih seperti itu ya anak-anak. Artinya luas D, E, dan F itu adalah 4 persegi satuan, atau dia memiliki 4 petak secara keseluruhan sehingga keluasannya menjadi 4 persegi satuan. Berikutnya yang digambar yang ketiga yaitu ada di situ ada bangun yang memiliki ada G, H, dan I. Cara menghitung secara keseluruhan juga sama. Kita mulai dari kotak yang paling penuh dulu, yaitu kita lihat paling sudut di sebelah sini dulu. Anggapnya bahwa itu hanya sedikit saja, kurangnya nggak apa-apa. Anggap saja itu sudah penuh. Jadi 1, 2, 3, dan 4 itu memiliki kotak yang penuh. Dan juga 5 ya, 5 dan 6. Nah, sekarang kita lihat di mana kotak-kotak yang lain yang sudah terpotong-potong, seperti di sudut di sudut I, situ ada angka 7, dan di sudut G juga ada angka 7. Artinya yang 7 yang di atas ini memiliki kekurangan, tidak lengkap, sehingga kita ambilkan yang sudut G, kita satukan dia menjadi 1 kotak, maka nilainya adalah sama-sama 7. 8 yang di sebelah sini juga kurang, jadi kan terpotong tuh, maka kita akan mencari di mana untuk menutupinya ini. Ya, di bagian sebelah sini, maka jika digabungkan itu nilainya adalah sama-sama 8. Begitu juga dengan 9 juga agak terpotong, maka kita carikan pasangannya untuk menutupi ini ya, yang di atasnya ini. Maka 9 ada di bagian di sampingnya juga. Jika kita gabungkan di atas di sini, maka dia menjadi 1 petak atau menjadi nilainya sama-sama 9. Artinya G, H, dan I itu luasnya adalah 9 persegi satuan ya anak-anak ya. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 6. Hemat BBM. BBM merupakan singkatan dari bahan bakar minyak. BBM dihasilkan dari pengolahan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jumlah minyak bumi terbatas, tetapi kebutuhan manusia akan BBM semakin meningkat. Oleh karena itu, manusia perlu menghemat pemakaian BBM. Bagaimanakah cara menghemat BBM? Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan agar pemakaian BBM berkurang. Yang pertama, naik sepeda atau lebih banyak berjalan. Berusaha bersepeda atau berjalan ke tujuan dapat mengurangi penggunaan BBM. Dengan bersepeda dan berjalan, maka penggunaan kendaraan bermotor menjadi berkurang dan pemakaian BBM pun menjadi berkurang. Selain itu, bersepeda dan berjalan kaki juga bermanfaat menyehatkan tubuh. Lalu yang kedua, menggunakan alat transportasi umum. Memilih transportasi umum daripada menggunakan mobil pribadi dapat mengurangi pemakaian BBM. Meskipun transportasi umum masih menggunakan bahan bakar fosil, tetapi transportasi umum dapat menghantarkan lebih banyak orang sekali jalan ke tempat tujuan. Lalu yang berikutnya, menghindari kemacetan. Kemacetan menyebabkan mobil menghabiskan bahan bakar lebih banyak meskipun tidak berjalan. Hal tersebut karena mesin mobil tetap menyala ketika jalan macet dan mobil hanya dapat berjalan pelan-pelan. Kemacetan juga meningkatkan pencemaran udara. Yang keempat, menggunakan mobil listrik atau mobil berbahan bakar non-BBM. Mobil listrik menggunakan energi listrik agar dapat berjalan, sedangkan mobil non-BBM
menggunakan bahan bakar gas atau bahan bakar bioetanol dari tumbuhan. Mobil ini belum banyak tersedia di masyarakat dan meskipun teknologinya sudah ada. Dan yang kelima, menggunakan kendaraan bermotor yang hemat bahan bakar. Berbagai jenis mobil dan motor memiliki mesin yang berbeda dalam pemakaian bahan bakar. Ada kendaraan yang hemat bahan bakar, ada pula yang boros. Oleh karena itu, pilihlah kendaraan yang hemat bahan bakar. Nah, artinya bahwa kita sudah mengetahui bagaimana cara hemat BBM. Kemudian anak-anak, sampai di sini saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk hari ini kamu tidak ada tugas ya. Adapun yang di halaman 149 dan juga yang ada di halaman 154 itu hanya latihan saja di rumah. Terima kasih anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.